mata sering pakailah lihat Quran, mulut sering pakailah baca Quran, telinga seringlah buat dengerin Quran, sehingga dalam sehari hati kita, pikiran kita enggak kosong. Setan susah ganggu kita, masuk kita. Jadi setan Allah lepas, nuqayyid lahu syaitonan, dilepas oleh Allah. Ngapain dia? Nyesatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'du. Baik Bapak dan Ibu jamaah sekalian, mari langsung kita buka surahnya 43 suratnya, namanya Az-Zukhruf, ayatnya 36. Baik, mari kita baca ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, masih ingat dalam benak kita, pikiran kita, akal kita pada kajian sebelumnya, di mana ancaman Allah Subhanahu wa taala terutama terhadap orang manusia, termasuk diantaranya kita dan juga jin, diancam dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Karena kepada kita dan juga termasuk jin telah dianugerahi akal pikiran, hati, penglihatan atau mata, mulut, ya kan, lisan, dan juga telinga. Tapi segala anugerah yang Allah berikan tersebut tidak dipergunakan sebaik mungkin, dimaksimalkan, ya, terutama kepada ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Maka akibatnya diancam dengan ancaman neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dimasukkan. Bahkan di ujung ayat surah 7 Al-A'raf ayat 179, manusia, jin juga singkatnya tidak mau ngaji, gitulah, nggak mau ngaji Quran, disetarakan atau disamakan dengan hewan atau binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan diantara kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, berani-berani berpaling, meninggalkan, menjauhkan diri dari pengajaran Allah, dari perintah Allah,
yang Allah tuangkan dalam ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Tadi udah sama-sama kita baca surah 43 Az-Zukhruf ayat 36. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Shadaqallahul adzim. Sangat gamblang, tegas, jelas, waman siapapun, khususnya orang beriman, khususnya orang Islam, wabil khusus jamaah Masjid Nur Islam, siapa saja, yakshu, di mana orang itu termasuk diantaranya kita berani berpaling, berani menjauhkan diri, berani meninggalkan an dzikrir rahmani, dari pengajaran, dari pelajaran Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. Dalam kurung keterangan tafsir Jalalain Ibnu Katsir, ayil Qur'anil Karim, yaitu pengajaran Allah yang dimaksud adalah kitab suci Al-Quran. Ringkasnya, siapa yang berpaling meninggalkan Al-Quran? Ringkas. Maka kalau ada orang berani seperti itu, nuqayyid, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri akan melepaskan, akan membiarkan lahu, untuk orang yang meninggalkan atau menjauhkan diri dari kitab suci Al-Quran, apa yang Allah lepas dan biarkan? Syaitonan, setan. Fahuwa, di mana setan tersebut, lahu, bagi orang yang menjauhkan diri meninggalkan kitab suci Al-Quran, korin, setan itu akan menjadi korinnya, sahabat karibnya, teman dekatnya, lengket, nemplek. Tentu masih ingat kita yang mungkin dari daerah-daerah, dari kampung-kampung, orang-orang tua kita sama sekali nggak nakut-nakutin kita. Jadi kalau sore menjelang maghrib, nduk, laki-laki, nduk perempuan. Kalau di sini taim saya, tong, ya kan? Udah mau maghrib, jangan kelayaban, jangan keluyuran, nanti ada canda Allah. Pernah dengar? Mosok wong Jawa ora tau krungu. Kan gitu kan. Jadi orang tua bilang, wis meh maghrib aja lunga-lunga, aja ngluyur. Engko ana canda Allah. Canda Allah apa? Canda itu cendek, pendek, Allah jelek. Apa itu? Setan. Berarti kalau berani jauh dari Al-Quran, nanti diganggu setan. Tadi ketika dia rajin ngaji, baca Quran, seayat, 2 ayat, setan nggak berani dekat. Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diikat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Males ngajinya, sehari, 2 hari, akalnya kosong, pikirannya kosong, hatinya kosong. Setan yang tadinya dipegangin lah, itu diikat lah, kosong, lepas, diculke sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas kan ayatnya? Makanya sekarang pernah kita dengar, udah lama kali, ada orang kerasukan setan. Kenapa? Nggak ngaji. Berarti kalau itu bener gak? Bener. Yang lepas siapa? Yang lepas Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara rawong ngaji, nek wong tua ngomong kayak tadi tuh, awas mau maghrib, wayahe ngaji, waktunya ngaji, pada ke masjid, pada ke musola, pada ke langgar, kan gitu. Hati-hati nggak ngaji, diganggu canda Allah kowe engko.
Canda Allah itu maksudnya setan jelek. Jadi canda pendek, jelek, Allah jelek, yaitu setan. Simbol gambaran setan itu adalah jelek. Nyebutnya wong Jawa canda Allah. Di Quran ringkas setan, intinya gitu. Jadi setan akan mengganggu, dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Yaitu untuk orang di mana orang itu meninggalkan, menjauhkan dirinya dari ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Jadi setan nempel, seneng, wah nggak ngaji dia, enak saya bisa deket dia, di ruang AC ikut, kamar AC ikut, makan ayam enak opor ikut, tidur nyaman, nggak ngaji. Maka Nabi juga diperintahkan Allah sampai mau tidur pun disuruh membaca apa? Ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Bener-bener disuruh membaca surah Al-Ikhlas, disuruh membaca surah Al-Falaq, disuruh membaca surah An-Nas. Dititipkan, diusapkan ke seluruh sekujur badan Nabi, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres beten? Benar. Sehingga Allah lindungi dirinya. Jadi Quran itu betul bisa memberikan syafaat pertolongan kepada pembacanya. Hadisnya gamblang. Iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran nanti akan datang pada hari kiamat syafi'an, memberikan pertolongan, memberikan syafaat li ashabi pada orang yang rajin membacanya. Belum sampai kiamat saja Quran udah bisa nolong kita, apalagi nanti lebih-lebih dan sangat-sangat kita membutuhkan syafaat pertolongan, termasuk kitab suci Al-Quran. Maka Bapak dan Ibu jangan jauh deh dari Quran. Jangan jauh. Mata sering pakailah lihat Quran, mulut sering pakailah baca Quran, telinga seringlah buat dengerin Quran, sehingga dalam sehari hati kita, pikiran kita enggak kosong. Setan susah ganggu kita, masuk kita. Jadi setan Allah lepas, nuqayyid lahu syaitonan, dilepas oleh Allah. Ngapain deh? Nyesatin. Mana ayatnya? Ayat selanjutnya kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Shadaqallahul azim. Wa innahum, dan sesungguhnya setan-setan yang telah dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk orang yang berpaling dan juga meninggalkan kitab suci Al-Qur'anul Karim. La yasuddunahum, pasti setan akan selalu berusaha menghalang-halangi manusia, terutama yang jauh dari Al-Quran. Udah jauh Quran ibarat tamangnya orang-orang, gampang dikibulin, gampang diganggu, gampang dirasuki. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada orang datang ke rumah. Assalamualaikum Pak Ustadz gitu kan. Tolong emak saya gitu. Emak yang mana? Emak saya yang anak yang ngaji di sini. Siapa sih? Chandra gitu. Oh ya, kenapa Bu? Itu kita ngajiin baca surah Yasin, malah matanya melotot-melotot, kita diplotot jadi kita takut gitu. Itu kayaknya kemasukan jin katanya gitu. Oh gitu. Ya udah, entar saya tak wudhu. Bener saya datang. Pas datang ke rumah, itu emaknya itu menggigil, gitu. Jadi kayak orang gimana ya, namanya menggigil yang mungkin nggak tahu yang dirasakan apa. Nah, saya datang situ, kenapa Bu diem? Langsung saya membaca surah 59, yaitu surah Al-Hasyr.
ayat 22, 23, 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat saja. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Saya bacain itu. Pak ajak ngomong. Bu. Iya, Pak. Ngomong. Berarti nyambung. Sudah nggak menggigil, tak pegangin tangannya. Sambil tak pegangin tangan, kedua tangannya tak pegangin. Dingin. Terus tak baca ayat berikutnya yang kedua. Ibu yang dirasain apa? Nggak enak semua. Ibu kepengen sembuh? Iya. Kepengen sehat? Iya. Dengerin, saya mau baca ayat berikutnya. Langsung saya baca berikut sampai selesai. 3 ayat, 22, 23, 24. Artinya bahwa ibu ini mendengarkan lantunan ayat-ayat kitab suci yang saya baca, kerasuk, masuk, dan pulih normal, diajak bicara nyambung, berarti udah nggak ada kesimpulannya. Ibu, yang ibu takutin dari ibunya apa? Orang nggak apa-apa begini kok, saya bilang gitu. Sehat udah alhamdulillah. Dia kepengen sehat, ibu minum, ambil minum, tak pegangin, saya suruh kasih sedotan. Bu minum, bu minum. Ibu pengen makan, iya, cuman saya nggak nyuapin, ya kan? Makanan belum dibeli katanya. Jadi nanti kasih makan tuh, mumpung kepengen makan gitu. Jadi intinya ibu ini saya lihat sudah kembali sehat. Terus saya bilang pada keluarganya, nanti kalau ibu menggigil lagi dan kayaknya melotot-melotot atau katakan pada takut itu, baca ayat ini lagi. Jadi sebenarnya ayat mana saja. Nah, pas Al-Hasyr itu artinya adalah pengusiran. Artinya yang diusir apa? Jin, setan, iblis, dan teman-temannya dan kawan-kawan. Itu sering ayat itu dipakai, termasuk Al-Falaq, An-Nas. Tapi kalau dibaca Al-Hasyr sudah normal, diajak komunikasi nyambung, udah nggak usah dilanjutin lagi, artinya udah cukup gitu. Nah, setan yang ganggu manusia tadi, dia akan menghalang-halangi manusia anis sabili, dari jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang mau ngaji, nggak usah ngaji mas, nggak usah ngaji, nggak ada orang, lain waktu saja. Itu kan pekerjaan numpuk tuh, kalau sampai tinggal ngaji nggak kelar nanti kerjaan misalnya. Jadi dihalang-halangi di pikirannya, di kupingnya, di hatinya. Mungkin rugi ntar kalau kamu ngaji, lumayan tuh 1 jam, lama juga itu. Besok kan situ mau dagang, mau ke kantor, mau persiapan jalan-jalan, tur dan lain sebagainya, nggak usah ngaji misalnya. Orang mau sholat waktu adzan ngantuk, dikipasin, mas mending tidur, kan kecapean baru pulang, mandi juga belum, tidur saja, tak kipasin. Biarin yang adzan-adzan, yang sholat-sholat sih tak kipasin saja. Jadi namanya ganggu, udah mana nggak kelihatan ganggu orang. Dan ayatnya jelas, memang dia yang ganggu, ya sudut itu menghalang-halangi Pak. Maka pernah saya sampaikan dalam bahasa kita sehari-hari, kalau seumpama setan yang ganggu kita Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan, kita pasti nggak terima. Kita pasti lawan. Kalau perlu adu atau katakan fight lah, duel gitu kan. Ganggu, berarti situ sama saya misalnya gitu. Tapi kan nggak kelihatan. Dan anehnya dia ganggu orang dari jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayah sabuna, nyangka, diomongin, dibisikin ke orang-orang, situ nggak ngaji, udah bener, udah top. Situ nggak sholat, top. Nyangka doang, yang bilang setan, namanya diambulin, dikibulin, diumbul kayak gitu loh. Hebat kamu, nggak sholat.
Hebat kamu nggak ngaji, setan. Jadi dia nyangka doang, annahum, bahwa mereka manusia yang berhasil diganggu oleh setan, dihalang-halangi oleh setan, muhtadun, dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Udah bener ini gitu kan. Nggak berangkat udah bener, nggak ngaji udah bener. Ini adalah dapat hidayah, petunjuk dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Namanya diganggu setan. Jadi apa yang kelihatannya dilakukannya padahal nyata-nyata salah, dalam pandangan dia benar, dalam pandangan dia nggak apa-apa, masih ada hari, nanti kan bisa ngaji besok, minggu depan dan lain sebagainya. Ya sekali-kali lah nggak apa-apa, nonton TV tak temenin sinetron misalnya. Pula sayang ini final soalnya, oh kalau nggak nonton ketinggalan nanti. Nah, sekali nggak ngaji nggak apa-apa, misalnya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti penyesalannya ketika semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya kita baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Shadaqallahul azim. Baru terasa nanti nih. Sekarang mah santai, diganggu setan nggak merasa diganggu setan, karena dibayang-bayangi begitu, nggak apa-apa, udah benar, bagus. Salah padahal namanya juga diganggu. Kalau orang kuat imannya nggak keganggu, dia ngaji dilawan, situ ngajak nonton kayak dibayarin kayak nggak mau saya. Udah jelas malam Ahad itu adalah jadwal ngaji, situ ngajak kemana nggak bisa. Udah saya tulis wajib ngaji malam Ahad di Masjid Nur Islam. Jadi ada yang nyamper tuh, ada acara banyak tuh, dia bilang nggak bisa, lain hari saja. Kenapa? Jadwal ngaji mas. Kuat imannya, hatinya mantap, pikirannya oke. Nah ini baru benar. Jangan bilang ditraktir langsung goyah, apalagi udah langsung dibawain nih persiapan sekarang. Yang penting situ ikut bareng kita, nggak usah ngaji, nih hadiahnya. Wah langsung ketok ya, melak-melak. Ada. Kadang-kadang udah tahu jadwal ngaji malah ke ITC. Udah tahu jadwal ngaji malah pergi mancing kemana? Ke danau. Karena katanya kalau malam begini penuh ikan, katanya. Saya nggak pernah mancing. Emang ada? Nggak ngerti saya. Mungkin ada. Orang kadang-kadang saya ketemu ada. Udah tahu jam-jam segini malah pakai kolor, bawa pancingan. Ya Allah kemana itu? Katanya mancing di mana? Di danau katanya. Ya Allah, bukannya ngaji malah mancing. Astagfirullahaladzim. Itu berarti keganggu setan. Maka nanti ketika idza ja'ana, ketika semua antara setan sama orang yang diganggu ditemani setan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, qala, dia bilang gini, yang jauh dari Al-Quran diganggu setan, dia bilang gini, ya laita, bu, ya aduh, kalau bisa gitu loh, ini antara saya yang diganggu setan, yang ninggalin Al-Quran, yang jauh dari Al-Quran, yang berpaling dari Al-Quran, wa bainaka, dan kamu setan jangan lengket begini. Jadi kalau bahasa itu dilengketin gancet. Nah, digancetkan. Jadi antara setan sama yang ninggalin Quran itu digancetin, Pak.
datang sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jauh dari Quran komplain, kamu tuh setan Bu, ya jangan gancet begini. Kalau bisa jarak saya sama situ itu bu'dal masyriqa ini, antara barat sini sama timur sono yang jauh, malah nemplek kayak gini. Tapi nggak bisa, udah nemplek dia. Makanya tadi kan dikatakan falahu korin. Korin itu teman akrab Pak. Namanya akrab itu gimana? Ya ngintil ke sono, ke situ, ngikut. Namanya juga teman karib. Gara-gara apa? Ninggalin Quran, jauh dari Quran, jarang maca Quran, nggak mau ngaji Quran, gancet karo setan sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dia nyesel. Jangan lengket begini tan gitu, sampai Allah tutup. Fabisal qarin, setan itulah teman paling jahat. Udah ngalang-ngalangin manusia dari jalan yang benar, jalan yang baik, jalannya hak, jalan diridhoi oleh Allah. Nanti baliknya kepada Allah, gancet sama manusia yang diganggunya, yang dirasukinya, yang ditemeninya, ngintil lengket menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun tidak akan ada gunanya, manfaatnya. Nolong nggak bisa, bantu nggak bisa, apalagi nyelamatin. Ayat selanjutnya kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Shadaqallahul 'azim. Walan yanfa'akum, Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan sama sekali tidak akan dapat bermanfaat kepada kalian, terutama orang yang meninggalkan ayat-ayat kitab suci Al-Quran, jauh dari Al-Quran. Orang no gunane, orang no manfaate, alias mospro, alias rugi. Al yauma, pada hari ini, pada hari menghadap Allah pada hari kiamat. Kenapa? Idzolamtum, karena pada hakikatnya kalian sudah berbuat zalim, berbuat dosa, meninggalkan Quran, jauh dari Quran. Diperintahkan Allah suruh ngeluangin waktu untuk ngaji, ora gelem. Berarti dolim kalian, annakum, pada diri kalian sendiri. Jadi kalian dolim pada diri kalian sendiri. Wes saiki blas ora ana gunane, ora ana manfaate, hanya membawa dosa. Pantes kalau kalian ama yang ganggu yang namanya setan, bareng-bareng di dalam azab siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annakum, kalian yang berbuat zalim, yang meninggalkan Quran, yang nggak mau ngaji, fil azabi, nanti di dalam azab atau siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustarikun, bareng-bareng. Istirak itu berarti, syirkah itu berarti bareng-bareng. Kue karo kue, setan karo sing ganggu, sama yang diganggu, saiki bareng-bareng. Salah-salahan tuh gara-gara lotan, jadi kita, jadi saya masuk ke sini enak aja. Setannya juga nggak mau tuh disalahin, enak aja nyalain saya. Komplainnya banyak, ayat yang komplain setan, aku nggak nyesatin dia, dia sendiri yang tersesat. Setan. Coba kita lihat dan baca bersama surahnya 53 7 ke atas. Qaf namanya. Ayatnya 27. Pas banget ini ayatnya.
Surah 50 nama surahnya Qaf. Ayatnya 27. Udah ketemu? Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qarinuhu rabbana ma aghwaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Shadaqallahul azim. Qala berkata, mengatakan, sopo qorinuhu, korinnya orang yang tadi diganggu, setan yang menemani teman akrabnya orang yang jauh dari Al-Quran. Dia ngomong, apa ngomongnya? Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Jadi dia di hari kiamat ngomong, ya Allah. Dia nyalain saya bahwa dia masuk neraka gara-gara saya. Dia yang jawabnya gini, ya Allah, ya Tuhan kami, ma'at ghaituhu, bener aku nggak bikin dia tersesat, ya Allah, gitu. Setan. Masa saya disalahin bahwa dia masuk neraka gara-gara saya yang nyesatinnya? Saya nggak menyesatkan dia, ya Allah. Yang menjadikan dia meninggalkan Quran bukan saya, ya Allah. Yang menjadikan dia nggak mau ngaji bukan saya, ya Allah. Tadi memang dia kan ganggu sebenarnya, tapi dia ngomong begini, pinter dia itu, bisa ngeles gitu, padahal menggangguin orang. Maka nanti ada lebih gamblang lagi itu setan. Buru-buru ganggu kekuasaan, kemampuan saya nggak punya, apalagi sampai nyesatin orang. Nanti ada ayatnya surah Ibrahim ayat 22. Ini kelar dulu. Aku nggak nyesatin. Lah kalau kamu nggak nyesatin, sejatinya piye? Nah, ayat selanjutnya. Walakin kana, tetapi yang sesungguhnya adalah dia manusia. Fi dolalin, memang nyata-nyata benar-benar dalam kesesatan sendiri, bait, jauh banget. Emang dia sendiri yang nggak mau ngaji. Paling gampang ya nyari kambing hitam. Siapa lagi kalau bukan saya, setan yang disalahin? Kan enak tuh begitu, disalah-salahin. Jadi dia sendiri yang memang tersesat. Dia sendiri yang memang nggak mau ngaji. Dia sendiri yang menjauhkan diri dari Quran, bukan gara-gara saya. Kan jadi ribut nih di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah langsung firmankan kepada mereka semua, bahasa kitanya, diam gitu, jangan ngoceh, jangan bertengkar di hadapanku. Mana ayatnya? Ayat selanjutnya nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Satu lagi, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil abid. Shadaqallahul azim. Qala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melihat setan manusia yang telah mengganggu sebenarnya kepada manusia, tapi dia ngelak. Dia berkata, bilang pada Allah, saya nggak nyesatin dia ya Allah, tapi dia sendiri yang tersesat, bukan gara-gara saya dia nggak mau ngaji ya Allah, tapi dia sendiri yang memang nggak mau ngaji ya Allah gitu. Nah kan ribut tuh antara manusia sama setan. Jangan ganjat begini, jauh aja jaraknya antara sono timur sama barat, nggak bisa tetap, karena memang udah jadi temennya gara-gara jauh dari Quran. Sampai ke akhirat lengket, ribut jadinya. Maka Allah bilang, kamu bareng-bareng saja.
ama setan masuk sama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Kan kemarin ancamannya masuk neraka jahanam. Maka nanti di akhir ayat ini sampai Allah bilang, jahanam nerakane wis kebak tah durung. Jahanam jawab, emang isi ono ya Allah sing kepengen mlebu. Nanti ada ayat yang di bawahnya. Nah, di bawahnya ini kita lanjutin dulu. Jangan berisik, jangan tukaran, la tahtasimu. Kalian setan sama manusia, jangan ribut. Jangan bikin gaduh. Jangan bikin onar. Ladaiya di hadapanku. Berani amat kamu di hadapanku ribut. Ngeributin siapa yang nyesatin gara-gara si anu, gara-gara setan situ masuk. Udah diem, kamu bareng-bareng ada masuk ke dalam neraka jahanam. Maka kodam tuh, dan pasti sudah aku berikan, aku sampaikan ilaikum kepada kalian terutama manusia, bil wa'id, dengan adanya ancaman. Sudah kan diancam, nggak mau ngaji, matanya nggak dipakai baca Quran, melihat Quran, kupingnya nggak dipakai dengerin Quran, hatinya, pikirannya nggak dipakai untuk memahami, menghayati, mempelajari ayat Quran, diancam baik jin manusia masuk ke dalam neraka jahanam. Kan ancaman tuh, nggak digubris, akhirnya nyesel sampai ke akhirat, ribut. Nah, karena ribut Allah tegur, jangan ribut di hadapanku. Berani amat kamu. Coba sampai di hadapan Allah masih ribut. Kan sudah saya kasih kepada kalian semua ancaman. Yang ngaji begini, yang nggak ngaji begini kan sudah. Disuruh ngaji juga sudah. Sampai kemarin tanya dengan kata-kata piye maneh, bagaimana lagi saya harus memberikan tahu ancaman, balasan, pahala, siksaan, piye maneh. Apa hati kalian emang udah ketutup? Banyak dah itu ayatnya, udah banyak banget. Maka ketika ribut di hadapan Allah nanti, Allah tegur, jangan ribut, kalian bareng. Keributan kalian ini mayubadalu, sama sekali tidak akan bisa menjadi berubah al-qaulu, firman Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah. Ladaiya di hadapanku. Jadi keputusanku tidak akan berubah sekalipun kalian ribut, nyalakan setan, nyalakan manusia, dan sebaliknya nggak akan merubah keputusanku. Yang jauh dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, tempatnya adalah neraka bareng sama yang ganggu, yaitu setan. Titik. Ribut aja. Jadi nggak boleh ribut, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, mana? Ketahui oleh kalian semua, setan, manusia khususnya, saya Allah Subhanahu wa Ta'ala bidzalamin, sama sekali tidak akan berbuat aniaya lil abid, pada seluruh hamba-hambaku, termasuk kalian. Gak akan tak sia-siain, gak akan tak zolimi. Gak ada Allah menzolimi kita. Yang zolimi siapa? Ya diri kita sendiri. Disuruh ngaji gak mau ngaji, masa nyalain Allah, masa nyalain setan. Maka setan juga begitu, gak mau dia disalahin. Aku gak nyesatin dia kok, orang dia sendiri yang tersesat kok. Maka hari itu Allah nanya kepada siapa? Nanya kepada jahanam, nerakanya. Ayat selanjutnya kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa naqulu hal mim mazid. Shadaqallahul azim. Yauma naqulu, pada hari itu kami, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkata, tanya li jahannam, kepada neraka jahanam. Jadi neraka jahanam ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jahanam, halim talati, kamu neraka kan udah tak lemparin banyak, baik manusia, jin, terutama yang nggak mau ngaji,
matanya nggak dipakai ngelihat ayat-ayat Quran, hatinya, pikirannya nggak dipakai mempelajari, memahami ayat-ayat Al-Quran, kupingnya nggak dipakai dengerin ayat-ayat Al-Quran, udah tak lempar ke dalam diri kamu jahanam. Alim talati wis kebak tah durung. Sing nanya siapa? Allah. Kamu udah penuh belum nam? Jahanam masih muat enggak gitu loh. Itu udah banyak loh, manusia banyak, jin banyak, wis kebak durung. Sing tanya Allah Subhanahu wa taala. Wa taqulu dan menjawab siapa? Jahanam. Jawabannya pakai pertanyaan lagi. Hal mim mazid, ya Allah, memang masih ada tambahan lagi gitu. Jadi neraka jahanam jawab, ya Allah, memang masih ada lagi yang mau dimasukin. Mana? Masih muat ya Allah gitu. Jadi neraka jahanam sampai ditanya oleh Allah, "Nam, kamu sekebak tah durung isine? Wis banyak loh tak lebokno rono." Jahanam menjawab, "Ija ada tambahan ya Allah." Siap ya sebagai hambanya. Apa yang memang Allah perintahkan suruh naruh di situ kan hamba Allah juga. Neraka juga hamba Allah. Ciptaan Allah, makhluk Allah yang memang dipergunakan untuk tempat para pendosa. Salah satunya adalah orang yang jauh meninggalkan Al-Quran. Jadi pertanyaannya begitu. Wis kebak tah durung, isih kamu apa ora? Malah dijawab dengan enteng, emang masih ada ya Allah, mau gitu. Oke, siap gitu. Demikianlah talim kita. Semoga kita semua selalu dilindungi, diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa istiqomah terutama dalam kita ta'limul Quran, dan Allah bebaskan kita dari siksa api neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kumpulkan kita semoga dalam surganya yang penuh dengan segala kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.